Ternyata ada kepingan dari negara Timor Leste yang terjepit di tengah-tengah wilayah Indonesia. Kalau kalian lihat di peta, tempat ini unik banget. Soalnya untuk mengunjungi keluarga mereka sendiri di negara yang sama, mereka tuh harus melintasi border Indonesia dulu, baru masuk ke ibu kota mereka di Timor Leste di sebelahnya. Ditambah lagi, wilayah ini tuh penduduknya masih sangat sepi. Kami tuh bisa berdiri di tengah jalan raya di siang hari. Dan bahkan di jam 8 malam, jalanan di negara ini udah sangat sepi. Kamu bisa berlari nih di tengah jalan seperti ini. Begitu banyak fakta unik yang kami temukan di tempat ini. Dan inilah kisah petualangan Jajago di Oikusi, Timor Leste. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full-time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami sempat singgah di SD yang ada di Timor Leste, dan kami melihat keceriaan dan keramahan anak-anak yang ada di sana. Perjalanan pun kami lanjutkan ke makam Santa Cruz, sebuah tempat bersejarah yang penuh dengan cerita. Setelah mengeksplorasi begitu banyak keindahan di Timor Leste, kami akhirnya keluar melalui PLBN Mota Aid dan masuk kembali ke negara kita, Indonesia. Perjalanan pun kami lanjutkan menuju ke PLBN Wini untuk kembali lagi memasuki wilayah Timor Leste. Namun karena hari udah terlanjur malam, kami pun memutuskan untuk bermalam sebentar di polsek yang ada di perbatasan ini. Dan keesokan harinya, kami menikmati indahnya sunset dan melihat betapa luar biasa pemandangan yang ada di perbatasan ini. Dan kami pun kembali bergerak untuk memasuki wilayah Timor Leste dari sisi yang berbeda. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Halo. 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 Hai. Hola. Hola, bon dia, bon tarde. Hola. Hola. Bon tarde. Setelah proses yang cukup menarik ya di PLBN, akhirnya kita bisa menginjakan kaki Banyarangga menuju ke Oikusi yang ada di Timor Leste. Yeay. Dan pemandangan di sini sumpah Luar biasa, di bagus luar banget. ekspektasi, sumpah. Ini underrated banget. Ini Oikusi dan Wini adalah tempat yang paling underrated di Indonesia. Karena sebenarnya aku yakin ini kalau didokumentasi dengan baik, ini adalah view-nya boy, tak perlu ke luar negeri boy. Ini view-nya udah kayak luar negeri. Mirip dah. Bukit-bukitnya cakep ya, lautnya jernih, jalannya bagus. Tanpa berlama-lama, silakan nikmati perjalanan kita dari Indonesia ke Oikusi. Perjalanan kita lanjut kembali ya. Kali ini tuh kita menuju ke Oikusi di Timor Leste. Dan di sepanjang jalan, rasanya tuh kayak sedang masuk ke sebuah petualangan baru. Pemandangan di kiri kanan begitu memanjakan mata. Kemudian ada gunung dan bukit-bukit hijau yang bergelombang. Pepohonan rimbun dan jalan yang berkelok yang seakan tuh mengajak kita untuk terus maju. Cuacanya tuh pas banget kali ini ya, langit cerah dengan angin sepoi-sepoi. Bikin suasana tuh makin hidup gitu loh. Lalu kita bisa melewati kayak desa-desa kecil dengan nuansa sederhana yang begitu hangat. Semuanya tuh bikin perjalanan ini berasa bukan sekedar lintas perbatasan, tapi juga bagian dari sebuah eksplorasi besar. Comes out, I know it's for everyone. People can survive
Setelah menempuh perjalanan panjang membelah bukit dan jalan berkelok, akhirnya kita singgah ke kantor KBRI yang ada di Oikusi ini. Dan begitu sampai, kami tuh langsung disambut dengan hangat ya, diajak masuk dan bahkan disuguhi makanan khas yang ada di sini. Rasanya tuh bener-bener seperti pulang ke rumah sendiri. Terima kasih banyak buat keramahannya dan sambutannya sangat luar biasa. Setelah kita nongkrong banyak di KBRI ya, banyak hal menarik yang aku dapatkan tentang Oikusi ini. Ini yang aku terima ya, kalau salah tolong dikoreksi. Jadi, kenapa Timor Leste itu bisa kayak ini ada satu negara bagian dia tuh ya kayak ketinggalan di Indonesia gitu loh. Kenapa nggak alang-alang aja dia tuh nempel ke Timor Leste yang pada yang gede-gede itu, jadi biar nggak usah terapit gitu loh. Karena sebuah negara tuh bisa dianggap untuk jadi negara itu tergantung koloninya. Ya, ini aturan internasional. Contoh, aku bilang, bisa nggak Kalimantan pisah jadi negara sendiri? Jawabannya ya nggak bisa. Kenapa? Karena Indonesia itu disebut merdeka Indonesia karena dijajah oleh Belanda. Jadi koloninya siapa? Malaysia contohnya. Kalau nggak salah ini koloninya Inggris ya, kalau nggak salah ya. Lalu kalau kayak di Timor Leste itu koloninya siapa? Portugis. Jadi bagian Oikusi ini itu adalah bagian Portugis zaman koloni dulu. Dan NTT kan adalah bagiannya si Belanda yang jajah kita. Jadi pas merdeka itu orang-orang Oikusi selalu milih, lu mau merdeka, lu mau pilih Timor Leste atau lu mau pilih Indonesia. So mayoritas memilihnya Timor Leste, ya sudah. Jadi akhirnya daerah Oikusi yang di tengah-tengah ini di antara diapit Indonesia jadi negaranya Timor Leste. Akhirnya orang-orang yang dari Oikusi ini mau ke Dili atau kebalikannya itu ada dua opsi, tiga tepatnya. Opsi satu pesawat yang cuma seminggu 2 kali kalau dari sini. Opsi 2 adalah naik kapal ya, yang 12 jam perjalanan kapal feri. Atau opsi 3 lewat darat, 5 kau cap 2 kali paspor untuk masuk negara sendiri. Bahkan pejabatnya juga begitu ya. Udahlah rutin bolak-balik antar negara. Karena tuh Oikusi itu kayak kabupatennya dia gitu loh, provinsinya dia. Tapi di sini tuh nggak dipimpin gubernur atau apa, disebut presiden juga. Jadi ada presiden di Dili, di Timor Leste, juga ada presiden di Oikusi juga. Unik banget kan di sini kan. Daerah yang lagi kita kunjungi sekarang ini namanya Pantai Makassar ya. Bukan pantai, tapi pantai. Lalu, kok bisa sih ada nama Makassar di sini? Ternyata karena zaman dahulu kala ya, sebelum si Oikusi ini merdeka, orang-orang Makassar udah banyak di sini untuk perdagangan. Jadi zaman dahulu kala katanya itu Makassar salah satu perdagangan terpadat di dunia zaman itu. Akhirnya banyak pedagang Makassar di sini dan itu jadi saksi sejarah bahwa tempat ini tuh dijadikan nama daerah, dan bahkan bukan cuma nama daerah, ini tuh ibu kotanya Oikusi, namanya Pantai Makassar. Makanya pelang-pelang jalan di sini itu banyak sekali tulisan Pantai Makassar ya, karena itu kecamatannya gitu loh. Lucu kan? Oh ya, tambahan juga ngomongin tentang Makassar ya. Jadi saking Makassar itu sangat teridentikan dengan kata berdagang atau pasar. Orang-orang kampung di sini, lokal-lokal sini, bahkan ngomong kata Makassar kalau mau pergi ke pasar. Contoh, dia ngomong ke anaknya, "Ndak, ibu mau ke Makassar dulu ya." Artinya tuh ibu mau ke pasar itu, ibu mau pergi beli barang, berdagang. Unik kan? Udah terafiliasi konotasi katanya itu dengan berdagang. Karena aku ketemu kata Makassar itu bukan cuma di Timor Leste, kami ketemu juga itu di Manggarai, di daerah Labuan Bajo, namanya Taka Makassar. Bahkan kalau kamu ngecek ya, ada sebuah tempat di daerah Labuan Bajo, Manggarai Barat, itu namanya adalah Gorontalo. Itu Gorontalo bukan di Sulawesi, itu Gorontalo yang ada di daerah Manggarai. Walaupun katanya ya nama aslinya bukan Gorontalo, dulu namanya itu ada Gunung Talo ya. Gunung Talo kemudian berubah lama-lama penyebutan jadi Gorontalo. Ya itulah sekilas sedikit informasi menarik ya. Geografi kita bertambah pintar dengan jago. Oikusi itu adalah bagian yang sangat unik banget di Timor Leste ya, dan jarang banget orang tahu. Karena wilayah ini sebenarnya memang bagian Timor Leste, tapi lokasi terpisah sendiri dan dikelilingi oleh Indonesia. Selain itu, Oikusi adalah satu-satunya wilayah dengan status administratif khusus di Timor Leste. Bahkan ditetapkan sebagai zona ekonomi khusus yang terus dikembangkan. Meski punya sejarah panjang dan potensi besar, wilayah ini tuh memang belum banyak dikenal oleh dunia. Mungkin karena aksesnya yang terbatas. Tapi justru inilah ya, suasana tuh masih alami, tenang, dan penuh dengan keaslian budaya lokal. Dan sekarang kita lagi di tengah jalan raya yang ada di Oikusi, dan bisa kalian lihat, ini di jam 4 sore,
dan sangat sepi. Ada satu motor melintas, dua motor hai, dua motor melintas, dan selesai sudah. Kosong kelompong. Oikusi itu salah satu tempat yang katanya penduduknya cuma 100.000 orang. Padahal luasnya luar biasa. Kau bayangkan, itu yang buat dia sepi banget. Tapi cocok buat kamu yang suka daerah-daerah tenang ya, sepi, lihat petani ya, lihat laut, lihat sawah, dan view-nya kayak New Zealand. Aku rasa Oikusi bisa jadi tempat pilihan buat para bule-bule atau orang mau pensiun yang tidak mau diganggu oleh tetangga. Mampirlah ke Oikusi, kau pasti suka, damai. Di Oikusi itu ada sebuah jembatan yang bisa dibilang legendaris ya. Nama itu Jembatan Noefevan. Jembatan ini membentang di atas Sungai Tono, sebuah sungai besar yang membelah wilayah Oikusi. Nah, panjangnya nih sekitar 380 meter dan baru selesai dibangun pada tahun 2017. Kehadiran itu sangat-sangat penting ya, karena menyatukan banyak desa yang sebelumnya terpisah oleh sungai, terutama ketika musim hujan di mana airnya bisa sangat deras. Yang bikin kagum ya, kita tuh bisa lihat pemandangan luar biasa indah ya. Ada hamparan sawah luas, hijau menyala sejauh mata memandang. Dipadukan dengan bukit-bukit yang berdiri gagah di kejauhan. Asli sih, rasanya tuh kayak lagi lihat pemandangan di luar negeri. Oh iya ya, jujur awalnya tuh kami enggak terlalu ekspektasi besar pada tempat ini. Karena ya udah jalan jauh ya, sekarang kita ekspor aja. Tapi ternyata semua kami temukan di situ di luar ekspektasi kami. Pemandang aja bener-bener bikin kami terpesona. Keren banget sih Oikusi. Kami juga singgah ke sebuah monumen ikonik di sini ya, yaitu Monumen Livau ya. Dibangun pada tahun 2015 untuk menandai 500 tahun kedatangan Portugis pertama kali ke Timor. Dulu ya, Livau itu adalah ibu kota pertama Portugis hingga dipindah ke Dili pada tahun 1769. Nah, walau benteng lamanya udah nggak ada, namun meriam tua tuh masih berdiri sebagai saksi dari masa lalu. Suasana di sekitarnya itu tenang ya, tamannya terawat, dan cocok banget deh untuk menangkap semua suasana sakral yang penuh sejarah. Oh iya, yang bikin kami salut itu kebersihan di situ benar-benar terjaga. Di mana-mana terlihat rapi ya, enggak ada sampah berserakan. Semuanya tertata dengan baik. Dan pantesan ya, taman itu kelihatan begitu terawat ya, rumput hijau dan bersih. Ya, suasana tuh bikin nyaman banget sih, bikin betah buat jalan-jalan atau sekedar duduk menikmati pemandangan yang syahdu banget. Lalu yang bikin betah tuh ya, tuh suasana tuh gak begitu ramai. Jadi tuh kita bisa menikmati tempat ini dengan tenang ya, damai ya, enggak ada hiruk pikuk, anginnya sepoi-sepoi, view-nya luas. Rasa tuh bener-bener kayak hidup slow living gitu, enggak buru-buru kayak di perkotaan besar. Dan sekarang di malam hari kita diajak oleh teman-teman KBRI ya, Pak Boni and the gang, untuk kita menikmati. Ini bukan makanan khas Oikusi sih ya, cuman at least ini makanan yang bisa Anda cari di malam hari. Intinya ini lamongan pakai dolar. Ah ya, lalapan dolar ya. Dan yang unik adalah pas kita tanya ada ikan. Saya tanya ikannya apa? Dia suruh masuk ke rumah ya, kemudian pilih ikannya sendiri ya. Pilihannya ada di atas freezer, tinggal dipilih. Oke, udah habis pilih ikannya, kita langsung digorengkan dan sudah jadi. Harganya per porsi itu $4 dan $4,5 ya Om ya? Iya. Ya, dolar kawan. Ini bukan Jawa, ini dolar ya. Dikalikan kursnya saja. Nah, so ya ini adalah malam yang sangat berkesan di Oikusi. Ini makanan yang bisa kau makan di malam hari. Dan selamat malam dari Oikusi ya. Ini sekarang di jam 8 malam lewat ya. Dan benar ya, sudah sepi, tidak ada orang. Kau bisa lari-lari di tengah jalan. Dan BTW, ini salah satu pusat kotanya ya. Ini salah satu jalan utama kotanya. Dan memang tidak ada orang. Untungnya ada rumah makan bisa kamu cari, tapi pun ya gelap-gelap gitu loh. Dan ini tuh kayak enggak ada hingar-bingar, enggak ada motor yang nggak ada. Bagaimana? Tertarik buat di Oikusi?
Tapi tenang, ini adalah salah satu distrik yang diakui oleh banyak orang. Paling aman tuh di sini. Bahkan orang lokal sini ya bilang kan memang masih ada budaya minum sopi, minum moke, minum alkohol gitu. Kalaupun mabok, ya sampai tertidur di tengah jalan gini nih, nanti bakal digotong oleh warga, dibawa ke rumahnya. Karena mereka semua saling kenal toh, saya tahu rumah di mana. Karena ini sedikit penduduknya. Nah, kita lagi diajak Pak Boni buat jalan-jalan malam. Tepat ini baru jam 8 lewat sih, Boy. Ih, sepi. Oh iya, Boy nanya, malam ini kalian tidurnya di KBRI ya? Jadi kebetulan di dalam situ ada tempat untuk WNI yang terlantar ya, Pak Boni ya. Tapi memang ada toh, ada ruangannya toh. Nah, jadi kami parkir di sana, tidurnya tuh di Campervan. Nah, beginilah, hanya ada kami ya berempat di jalanan yang kosong. Ya, ini tempat favoritnya Pak Boni ya, karena slow living. Dan di momen yang di Shadow di Oikusi ini kami dapat banyak ilmu ya dan filsafat dari Bapak Boni. Rupanya beliau itu bukan cuma anggota KBRI biasa ya, beliau tuh kayak semacam psikolog yang sangat bagus buat Anda yang lagi butuh curahan apa istilahnya? Suntikan-suntikan untuk mental health lah intinya lah itu. Recommended. Kalau kau punya beban berat datang ke Oikusi, mampir ke KBRI. Ya, bikin jadwal temu dengan Pak Boni. Sama Pak Jinson. Bisa juga, bisa diatur ya. Oh, akhirnya ada satu lewat nih, satu motor lewat. Ye. Halo. Nah, ini ada tempat tinggal kita buat malam ini ya. Ini kita parkir di bagian sini. Nah, di situ memang ada ruangan untuk WNI yang terlantar. Lucu kan? Jadi kata omnya dulu, dia tuh pernah ada kayak WNI nih yang ketangkap gitu, ketahan sampai berbulan-bulan nggak ada lanjutan prosesnya. Jadi tinggalnya di sini nih buat ngurus dia punya kelangsungan kasus gitu loh. So menarik banget kan? Suhunya di Oikusi itu cukup panas, jadi ya malam ini kita pakai AC. Kembali ke dalam campervan Rangga. Sekarang kita harus tidur awal karena besok pagi-pagi harus kita bangun untuk mengambil segala footage sunrise dan teman-temannya yang ada di Oikusi ini ya. Kota yang menyenangkan. So, paling aku akan sortir file video untuk beberapa. Biasanya sambil kayak gini nih malam-malam ada waktu kosong sedikit saja. Kalau aku pasti sambil ngedit video, aku tuh perbaiki barang apa perlu diperbaiki. Contoh kayak ini nih. Lampu kita dia punya tatakan tuh lepas, jadi jatuh terus. Mesti perbaiki. Kalau tadi aku pakai lem besi perbaiki drone aku. Drone ku yang retak, nabrak. Dia nabrak kabel, jatuh retak, untung nggak rusak. Ya beginilah boy, kita hidup sendiri di kota orang yang belum tentu ada tempat servis. Nah, kan aku curhat. Nggak salah. Ya beginilah namanya hidup ya. Seperti biasa, kita bakal siapin mode tidur dulu dan mumpung masih lumayan awal, kita mau sortir file dulu ya. Ini adalah kerjaan kita tiap hari sebelum kita ngedit video. Selamat pagi boy. Nih di jam 6 pagi di Oikusi, Timor Leste. Rupanya di subuh lumayan dingin. Alamak kotornya kau Jang. Macam mana pagimu Rangga? Nyenyak tidak kau semalam kawan? Sejuk dah. Kau mesti ganteng hari ini kawan. Kau bakal diliput banyak kamera ya. Di pagi hari saatnya bersih-bersih. Mobil kita juga butuh dimanjain ya sebelum lanjut perjalanan lagi. Kita lap dikit ya, kita poles dikit ya biar si Rangga tambah ganteng. Dan nanti tuh kita bakal ke acara spesial hari ini. Nanti deh kita bakal spill ya.
Selamat pagi, pagi yang ceria, pagi yang bikin happy. Jadi pagi-pagi kita udah disediakan teh jeruk kata orang sini. Padahal lemon tea. Lucu banget sih namanya. Teh jeruk. Lemon tea dibilangnya teh jeruk. Oke, bahasa baru. Dan ini adalah Pertamina yang ada di Oikusi, Timor Leste. Harganya buat Pertamax cuma ada 2 pilihan. Pertamax dan Pertadiesel ya, solar sama bensin. Pertamax $1,18 dan untuk solarnya itu 1,22. Tapi ini setara dengan yang RON tinggi ya, bukan biosolar kita katanya. Dan aku tak tahu apakah dia sama kayak manajemen di Indonesia yang ada kasus oplosan itu ya. Cuman katanya sih beda. Mereka datangnya tuh dari Singapura langsung. Cuma nggak tahu, ada yang tahu boleh komentar ya. Oke, kita lagi bareng dengan Mana dan Maun yang ada di Timor Leste. Mana tuh panggilan untuk yang cewek dan Maun tuh buat yang cowok. Nah, pertanyaan pertama, Pertamina di sini itu sama nggak ada Pertamina di Indonesia? Ya sama. Oh sama. Ya. Berarti yang kemarin kasus yang heboh itu? Tidak, ini kan minyak datang dari Singapura. Jadi yang oplos-oplos di Indonesia tidak kena. Iya, tidak kena. Cuma ada dampak nggak habis yang heboh kemarin? Ya. Apakah jumlah yang ngisi di Pertamina berkurang atau sama aja? Sama aja. Hai, mantap jiwa. Oh, nice. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Berarti benar ya, langsung dari Singapura. So beda dengan yang heboh di Indonesia, yang Pertamax ya dioplos. Agak malu sih karena pas aku awal-awal bahas Pertamina, langsung tuh orang-orang Timor Leste bilang, ya bang, yang heboh di Indonesia yang Pertamax dioplos. Alamak, malu ya aku bilang. Oke, so menarik banget ya. Bem-vindo a Oikusi. Tepuk tangan semua, thank you. Thank you. Ketemu Siap, lagi, dadah Onyong. semuanya. Terima kasih. Ya. Dan sekarang adalah momen yang cukup bersejarah buat Jajago ya. Kita tuh kemarin dapat undangan untuk menghadiri peresmian dari border Indonesia Timor Leste yang ada di Napan. Iya. Dan ini tuh kayak kendaraan pertama yang akan didokumentasi melintasi border tersebut. Oh, keren. So, kemarin kita datang lewat PLBN Wini. Nah, sekarang kita keluar lewat PLBN Napan. Tapi ya, real case-nya tuh nggak bisa ya. Jadi kalau kalian masuk dari border mana, kalau lewat border itu juga. Ini tuh special case karena memang kita kan untuk dokumentasi doang. So, kita akan kemudian bagaimana sih kondisi jalan dan akses untuk menuju ke PLBN Napan via Oikusi. Let's go. Kita tadi tuh baru dilewati oleh rombongan presiden otoritas yang ada di Oikusi, boy. Jadi sekarang aku bisa ngomong ke bapak aku, Pak, aku jalan bersama rombongan presiden. Ini kita lagi barengan rombongan pemerintahan sini untuk bersama-sama menuju ke Napan. Mimpi apa kau, Rangga? Kau lagi bersama rombongan presiden Timor Leste ya, kawan? Berbahagialah kau. Jalan yang kita lewati masih dalam proses pembangunan ya. Banyak batu, debu, sirtu, dan ada suara mesin yang terus bekerja. Namun ya disitulah letak semangatnya ya. Jalan ini tuh lagi dipersiapkan untuk masa depan yang bakal lebih baik. Dan meskipun belum sempurna, tapi tetap aman buat kita lintasi. Kamu bayangkan ya, sebentar lagi jalur ini tuh bakal jadi urat nadi baru yang menghubungkan daerah ya, membuka peluang dan memudahkan masyarakat di perbatasan. Hari ini kami bangga banget sih bisa jadi bagian dari momen penting ini. Diundang hadir dalam peresmian tapal batas ini ya, dan kita tuh bakal jadi saksi sejarahnya. Dan kayak biasa, kami bakal ngajak kalian untuk ikut merasakan pengalaman ini dari balik kamera dan dari balik cerita perjalanan kita. Let's go! Jadi katanya ya, PLBN Napan tuh sebenarnya sudah diresmikan dibuka tuh beberapa bulan sebelumnya. Kenapa sekarang baru dimulai lagi untuk peresmian kedua atau kayak seremonial? Karena tuh yang dari jalan yang Timor Leste ini belum nyambung kemarin. Nah,
Sekarang udah nyambung jalannya ke PLBN. Walaupun memang masih kayak begini, cuman tenang ya, habis seremonialnya selesai, pasti jadi mulus. Langsung jadi kayak lancar jaya. At least ya kamu punya kesempatan untuk melihat kondisi jalan negaranya sebelum dibagusin. Ya, ini tuh momen langka boy, harus kita apresiasi. Hai. Lambai-lambai lah. Hola, buenos días. Siap, Santana, siap. Dan sebelum kita menuju ke PLBN Napannya, kita singgah dulu untuk ngecap paspor. Dan aku disarankan oleh Bapak Boni untuk pindah mobil. Ternyata untuk ngecap paspor itu kita harus naik ke pos ini dulu, yang mana jalannya cukup ekstrim. So, mari kita cap paspor terlebih dahulu. Anda adalah orang pertama yang dicap paspornya di PLBN Napan. Ini sudah dapat approval langsung dari Bapak KBRI Oikusi. Bentar Pak, berarti sah Pak ya? Iya, iya. Sah. Jadi aku boleh bilang ke Bapak aku sekarang? Boleh. Imigrasi Timur Leste. Jadi boleh bertanya, di mana si Rangga di bawah sana itu? Dan sekarang kita kembali ke Rangga untuk menuju ke lokasi acaranya tuh yang di PLBN Napan itu. Dan aku bisa lihat ini, katanya ya, kata mereka, kalau ini udah berhasil resmikan dan udah berlangsung operasional lagi, maka tempat ini bakal jauh lebih ramai dibanding PLBN Wini yang kemarin. Di manakah PLBN Napan? Oh, di sana Indonesia sayang. Hah? Itu Masa Indonesia sana. Iya, yang tadi itu kita cap paspor yang Timur Leste. Iya, benar. Ya, mau dia. Ayo. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Aku ini lagi viral ini. Oh ya, lagi viral. Ya. Halo, Om. Kenapa viral nih? Viral ini karena orang lempar batunya. Itu tuh, di sana tuh bekasnya tuh. Halo, pagi. Jadi nontonnya di Ya, di Jago. Kemarin masuk lewat ini ya? bagus itu. Udah tangkap itu. Iya, cepat itu, cepat sekali. Kapolres Malaka langsung tangkap. Iya, Pak Riki kemarin kontak kita. Ya, foto dulu kita. Jago. Wah, ikutan. Oke, jadi kita foto lagi sana ya. Apa ya, Kok? Ya, Pak. Ketemu di acara ya. Kasih aku. Izin berita, Pak. Ya, nanti ketemu lagi Pak di depan ya. Pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, Bapak. Pagi Ibu. Acara di mana nanti, Pak, acara kita? Di dalam nanti. Oh, dalam sana. Oke, siap. Dan akhirnya kita sudah sampai di PLBN Napan ya. Terima kasih banyak buat sambutan hangatnya yang luar biasa di sini ya. Bangunannya tuh bener-bener keren ya, dengan desain yang khas. Dia tuh punya nuansa modern, namun tetap membawa identitas budaya lokal. Atapnya tuh megah banget dan detail arsitekturnya tuh unik. Seakan tuh menyambut setiap tamu dengan penuh kebanggaan. PLBN di Napan ini hadir sebagai simbol dari keterbukaan ya, persaudaraan dan harapan baru bagi negeri ini. Pokoknya itu senang dan bangga banget bisa berada di sini. Melihat secara langsung betapa kerennya pembangunannya dan berbagi momen bersejarah ini bersama kalian semua. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Sungguh sebuah kehormatan kita tuh bisa hadir di dalam momen bersejarah peresmian PLBN Napan yang ada di Timor Leste ini. Suasana tuh begitu meriah ya, penuh dengan warna dan ada banyak tarian khas adat yang ditampilkan di sini. Dan sambutan hangat dari masyarakat perbatasan itu sangat-sangat ramah banget gitu loh. Dan semua orang tuh larut dalam kegembiraan, dari anak-anak hingga orang tua.
Semua tuh terasa bangga banget bisa jadi bagian dari peresmian yang bersejarah ini. Ya tentu sebuah kebanggaan ya buat kami yang juga bisa hadir ya sebagai mobil pertama yang melintas di gerbang baru ini. Rasa tuh luar biasa banget dan merinding ya, karena tuh kami bakal jadi saksi dari momen bersejarah yang menyatukan dari semangat budaya dan persahabatan antar bangsa ini. Selain hadir di acara peresmian ini, si Rangga juga kami perkenalkan ya kepada warga sekitar, dan kami juga bertemu dengan banyak polisi, pejabat, jaksa, dan juga tentara yang hadir di acara seperti ini. Beberapa dari mereka adalah utusan dari pemerintah pusat, dan mereka tuh kayak kagum banget ya bagaimana mobil seperti ini bisa jadi rumah berjalan yang sudah menemani perjalanan kami ke berbagai penjuru di Indonesia. Dan ternyata di Timor Leste juga adalah pertama kali bagi mereka untuk melihat langsung mobil di Toyota Rangga seperti ini. So ya, sangat menarik sekali sih. Siap, mari, mari. Dia keteng sekarang. Nah, siap. Dia nampak. Dia nampak ini. Ha. Oke, ini ada hadiah. Bagaimana lagi kok? Ini habis kita ke Au Eden. Oh betul. Oh ya. Terima kasih, Bu. Ya, izin boleh lambai-lambai dulu dong. Ya, terima kasih. Siap, terima kasih banyak. Lambai-lambai dulu dong. Pelben apaan? Iya. Mana yang lain? Teman lambai dulu dong. Iya. Dan sampai di sini dulu episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Dan buat pada boys sekalian yang mau cek posisi terbaru kami, pastikan kalian follow kita di Instagram Jajago Keliling Indonesia, karena di sana setiap hari Riana bakal update posisi terbaru kami. Dan thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah. Kinda strange how I can take a beat. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat atau keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung di keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah.